Jemaat Gesya Fajar Baru, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Sekalipun mungkin saat-saat ini kehidupan kita tidak baik-baik saja. Ada yang sedang mengalami pergumulan, ada yang sedang mengalami sakit. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Dia Allah penolong kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau tetap bersyukur apapun kondisi kita. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Yesus, Sang Penolong hidup kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku
menuntut kau memuji namamu Tuhan Yesus. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhan Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku.
sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yesus. Apa yang dunia tidak bisa berikan, Tuhan mampu berikan buat saudara dan saya. Amin. Jika engkau memerlukan pertolongan Tuhan, buka hatimu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Serukan kepada Yesus apa yang menjadi doamu, maka Tuhan akan menolong. Kami umat-Mu datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, berseru kepada Yesus, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber sukacita. Yesus, tiada yang lain, hanya kepadamu Tuhan. Kami berikan hidup kami kepada Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami, bebaskan setiap kami. Oh Yesus, anugerahkan sukacita kami di dalam Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan iman, dengan percaya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku yes, hanya kepada Yesus kami berseru. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku.
Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Kau layak, terima pujian. Engkau yang layak terima pujian kami ya Tuhan. Terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Ya Raja di atas segala raja. Ya Tuhan di atas segala Tuhan. Ya Allahku, ya Yesusku, ya gunung batuku, ya kubu pertahananku, kota bentengku yang selalu ada melindungi aku, melindungi umatmu, melindungi jemaatmu. Tuhan, kami memanggil namamu, kami menyerukan namamu, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Hanya dengan membawa pujian kami kepada Engkau Allah, kami dapat berjumpa dengan Tuhan. Hanya dengan menyembah Engkau dari dasar hati kami boleh menemui Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat perjumpaan pertemuan yang indah lewat ibadah yang kedua ini. Umat-Mu dengan Engkau, dan kami bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mempersilahkan kuasa Tuhan untuk berkarya seluas-luasnya Allah, untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kami, memperbaiki hidup kami, dan untuk berfirman bagi jiwa kami. Kiranya Tuhan ibadah ini menyegarkan jiwa kami, membawa kami lebih kuat lagi, dan tetap bertahan di dalam kekuatan kuasa Allah. Karena Yesus yang kami sembah adalah Yesus Allah yang memberi kemenangan bagi kami. Kami naikkan sorak-sorai pujian kami. Kami menaikkan penyembahan kami hanya untuk gunung batu kami yang dahsyat, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami umat-Mu, jemaat-Mu akan siap diberkati oleh Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Allah. Kami buka ibadah yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Dan umat Tuhan kami semua diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. 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 Boleh tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan Yesus hadir di sini. Kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di sini, kuasanya nyata atas kita. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama tepuk tangan kita. Kita mau bersorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami umat-Mu mau datang memuji Engkau, bersorak, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah
Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin. Kita bertepuk tangan buat Tuhan di atas kepala kita, come on. Sebab Tuhan Yesus baik, nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Kami umat-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, berseru kepada Yesus. Oh Yesus, Tuhan hadir. Amin. Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersama dengan surga. Oh, 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 senada dengan surga. Senada dengan surga. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biar kita merasakan sukacita surga ada di tempat ini. Amin. Amin. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kami gak mau takut, kami gak mau khawatir. Ku lewati segala
Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini kita akan melakukan penyerahan anak. Penyerahan anak terlebih dahulu. Saya akan panggil ada 7 anak yang akan diserahkan beserta masing-masing orang tuanya untuk dapat maju ke depan. Yang pertama saya akan panggil anak Shelomita beserta kedua orang tuanya. Kemudian anak Shen Aleza Josephine. Yang ketiga anak David Tiaga Ange Jowanta beserta kedua orang tua. Yang keempat anak Talia Gracia Kiansi Maraje beserta kedua orang tua. Yang kelima anak Messi Hiu beserta kedua orang tua. Yang keenam anak Dean Asel Duha beserta kedua orang tua. Dan yang ketujuh anak Felicia Hana beserta kedua orang tua. Ya, boleh menempatkan diri di depan. Kita mau sama-sama mendukung dan saya undang Ibu Gembala untuk boleh maju ke depan. Kita akan mendukung penyerahan anak. Semua yang ada padamu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau. Hari ini ibadah kita istimewa karena disertai dengan penyerahan anak, ibadah penyerahan anak. Ada hal yang mendasari kenapa kita mengadakan ibadah penyerahan anak pada hari ini. Terambil daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, setelah nanti kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyerahkan mereka, mendoakan mereka. Demikian firman Tuhan, Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Satu hari waktu Yesus dalam pelayanannya, ada orang tua membawa anak-anak mereka menemui Yesus dengan harapan yang besar supaya Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas anak mereka dan mendoakan putra-putri mereka. Ternyata ada halangan kendala di sana bukan dari siapa-siapa. Ternyata ayat tadi mengatakan murid-murid Yesus tidak setuju. Mereka memarahi orang-orang yang membawa anak kecil. Dengan jelas dan tegas Yesus mengatakan biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Setelah itu Tuhan Yesus menumpangkan tangannya atas mereka atau meletakkan tangannya memberkati mereka, mendoakan mereka, lalu Yesus pergi meneruskan pelayanannya ke tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, para orang tua pagi hari ini yang sudah mendampingi putra-putrinya, ada alasan kenapa saudara dianjurkan oleh gereja untuk menyerahkan putra-putri saudara. Karena kalau kita melihat saudara, rumah tangga merupakan suatu lembaga
yang diberikan, ditetapkan sejak permulaan sejarah manusia. Bahkan firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 ayat 3, anak-anak merupakan suatu pusaka dari Tuhan. Anak ini diserahkan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu untuk dirawat, dididik, dan juga dilindungi. Nah, sebelum kita mendoakan putra-putri kita di hadapan Tuhan, menyerahkan mereka, ingat tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah merawat, mendidik, dan melindungi putra-putri kita. Nah, saudara, ingat saja dengan Yokebed sebagai orang tua. Selama masih dalam asuhannya Yokebed ini sebagai orang tua, dia mengajar Musa kecil, lalu menyerahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Musa luar biasa. Dipakai oleh Tuhan karena ada orang tua menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Begitu juga dengan Hana sebagai orang tua menyerahkan, ya. Dia menyadari bahwa anak yang dia kandung, yang dia lahirkan diberikan oleh Tuhan dan dia berikan lagi kepada Tuhan dengan harapan jadilah seperti Tuhan, kehendak Tuhan atas Samuel, putra yang Tuhan percayakan kepadanya. Begitu juga dengan Maria, ibu Yesus. Bayi Yesus dibawa ke bait Allah dan di situ diserahkan kepada Tuhan dan mereka berdoa di bait Allah. Ada banyak hal yang melandasi kenapa kita mengadakan ibadah penyerahan anak. Ada banyak hal yang melandasi Bapak, Ibu, Saudara membawa putra-putri Bapak ke gereja. Tentu saja supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Ingat sebagai orang tua, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah merawat, mendidik, dan melindungi mereka. Nah, sekarang saya mau tanyakan beberapa hal. Kalau saudara setuju sebagai orang tua, Bapak Ibu, boleh katakan iya. Yang pertama pertanyaannya, apakah Bapak Ibu di hadapan Allah dan saksinya Jemaat Tuhan Fajar Baru, saudara Bapak Ibu berniat untuk mendidik putra-putri Bapak Ibu dalam jalan kebenaran dan kesucian Tuhan? Ya. Dan berniat supaya nanti putra-putri kita mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hati? Ya. Yang kedua, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah diberkati oleh Tuhan berusaha supaya sekelekasnya anak ini dapat mengenal Yesus dan menyerahkan hidupnya menerima Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi? Selekasnya ya Bapak Ibu ya, diarahkan mereka untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, apakah Bapak Ibu berjanji menampilkan di hadapan anak ini suatu kehidupan yang menjadi teladan kesucian, kekudusan menurut ajaran Tuhan kepada mereka? Iya. Puji Tuhan. Nah, inilah bukan janji ya, komitmen saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Kalau demikian, gereja sekarang mendukung saudara untuk mendidik ya putra-putri saudara, merawat dan juga melindungi dengan pimpinan kuasa Tuhan. Saudara bisa arahkan tangan saudara ke depan. Nanti kita akan berdoa. Saya mengundang para majelis, Bapak Pendeta Sarmen, ya, Bapak Jamal, Bapak Rahmat dengan segera maju ke depan. Kita akan berdoa. Haleluya. Bisa naik pujian. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada pada
dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan memberkati Dean Asel Duha. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh kutuk, roh keturunan yang berbentuk yang tidak baik di mata Allah, di dalam nama Yesus, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Kami menyerahkan Dean ke dalam tangan Tuhan, untuk diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, melalui kedua orang tua mereka. Bapak Desmond, Ibu Nelly diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan David Tuhan. David Tia Angela Jowanta di dalam nama Tuhan Yesus. Putra daripada Bapak Yunus Widodo Pratanto dan Ibu Menardi Asih Budi Susari. Bui Dusari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan David ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dia. Saat ini, mulai saat ini, dia bukan hanya milik keluarga, tetapi milik Tuhan. Bapak Yunus diberkati oleh Tuhan, Ibu Mai diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan menyerahkan Salomita ya Allah di dalam tangan Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati dia, Engkau menolong dia, membawa dia mengenal Engkau lebih dalam lagi. Demikian juga kakak beradik ini sehat-sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kedua anak ini, putra daripada Maria dan juga Bapak Erwin. Di sini ada omanya Tuhan, Engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Segala roh kutuk keturunan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Sekarang mereka sudah menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapak. Felicia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus akan menuntun dia. Saat ini, mulai saat ini kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Felicia milik Tuhan, putri daripada Hardi dan juga Cynthia Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati dia. Darah Yesus membungkus, kuasa Tuhan menjaga dan melindungi Hardi dan juga Tuhan Cindy diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Allah, karena Engkau Allah yang luar biasa. Misi Tuhan, misi hiu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Kau genggam dia, kau pegang dia. Jangan sampai dia jauh daripadamu Bapa. Saat ini, hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Masa depannya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau berkati orang tuanya. Tuhan, Engkau berkati Pak Hendra. Tuhan, Engkau memberkati mamanya. Tuhan, memberkati kakaknya di dalam nama Yesus. Messi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama Tuhan. Demikian Tuhan, kami menyerahkan Talia ke dalam tangan Tuhan. Anak manis, anak mungil diberkati oleh Tuhan. Sejak kecil kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memegang, Roh Kudus memegang. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Pak Tommy dalam nama Yesus untuk mendidik, merawat anak ini dengan baik. Begitu juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, Engkau memberkati Ibu Herlianti di dalam nama Yesus sebagai seorang ibu, menjadi teladan dan contoh yang baik bagi putrinya. Terima kasih Bapa. Hari ini kami sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk Engkau memberkati. Kami majelis gereja, hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini, Tuhan mendukung mereka, merawat anak-anak mereka dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, anak-anak ini sudah menjadi milik Tuhan. Amin. Ada dalam tangan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini ada buat Dean. Mana Dean ya? Mana? Tuhan. David. Selomita. Felicia. Boleh nanti difoto ya. Messi mana ya? Talia. Messi oh. Ya, salaman dulu, selamat ya. Selamat kepada Selamat Bapak ya, Ibu orang tua yang baik, anak-anak. yang telah melakukan penyerahan anak hari ini. Mohon jangan duduk dulu.
karena kita akan berfoto bersama dengan Ibu Gembala, Wakil Gembala juga para majelis. Untuk bagian dokumentasi dipersilakan mengambil foto. Ya. Untuk Ibu Gembala dan para majelis boleh agak di atas panggung ya, karena di depan sudah penuh. Boleh naik ke atas panggung. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, cukup? Oke. Ya, untuk Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali, sedangkan anak-anak sekolah minggu boleh tetap tinggal di depan. Ibu Gembala akan mendoakan anak-anak sekolah minggu sebelum mereka mendengarkan firman Tuhan di ibadah anak di lantai 1. Guru-guru sekolah minggu boleh maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, ibu-ibu. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, adalah suatu hal yang sangat penting. Ibadah sekolah minggu, kita topang mereka dengan doa. Kita bawa guru-guru sekolah minggu supaya Tuhan berikan mereka hikmat untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Saudara ke depan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak-anak sekolah minggu akan kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, kuasa Tuhan memimpin ibadah ini. Diberkatilah oleh Tuhan, karena Engkau mengasihi Tuhan dari sejak kecil. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah memberkati. Kuasa Tuhan ada bagimu, terlindung, engkau terjaga oleh kuasa Tuhan. Engkau belum mengerti banyak tentang Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menjabarkan lebih banyak lagi siapakah Tuhanmu yang sesungguhnya. Kami bantu engkau dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kau berkati anak sekolah minggu semuanya Allah. Orang tua mereka, guru-guru semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memakai dengan luar biasa. Pakai guru-guru yang luar biasa ini Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Yani terus diberkati oleh Tuhan sebagai guru sekolah minggu, pemimpin, menjadi teladan, contoh dalam hal berbicara, apapun sikap tindakannya Tuhan, kiranya menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami percaya ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada guru-guru yang mengasihi mereka. Dalam nama Yesus, mereka menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beribadah sayang, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau melakukan setiap firman Tuhan. Siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau datang selamatkan hidupku. Terang-Mu sinari kegelapanku. Berikan ku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu? Memuji-Mu, menjadi
kegelapanku, berikanku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikanmu? Memujimu, menyembahmu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Memujimu, menyembahmu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku. Pelaku-pelaku firman Tuhan saya ajak untuk bangkit berdiri. Menyembahmu, memberikan hidupku bagi kemuliaan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Semua firman-Mu, itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Kembali kami naikkan pujian dan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam ibadah kami yang kedua. Terima kasih betapa Tuhan baik dalam hidup kami yang memberikan kesempatan buat kami Tuhan untuk membuka mulut kami, menaikkan pujian syukur kami atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, dan saatnya kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dimampukan Tuhan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali kita naikkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita pada hari ini. Minggu yang terakhir bulan Februari. Kita bersyukur di sepanjang satu bulan ini tema firman Tuhan yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku, dan minggu ini minggu terakhir. Ya, seperti saya katakan tadi pagi, biasanya yang terakhir itu selalu yang terbaik. Amin. Bukan yang tidak baik yang sebelumnya. Ibaratnya kalau kita lagi makan itu, yang terakhir itu biasanya paling banyak ya. Ya, paling enak, paling santai, nggak ada lagi yang mengganggu. Kalau di awal kita makan itu sibuk, tapi kalau di akhir biasanya itu lebih tenang. Ya, pada hari ini ada aja berkatnya Tuhan, bukan ada aja. Ada berkat Tuhan yang lain yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Ya, sama seperti minggu-minggu yang sudah kita lewati, dengan tema yang sama. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu senantiasa memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang membangun di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Kita baca bergantian. Kalau tadi saya suruh saya dengan jemaat, kalau sekarang kita bagi 3. Saya ayat yang pertama, pria. Pria ayat yang kedua, wanita ayat yang ketiga, kemudian begitu seterusnya. Saya ayat keempat, pria, wanita. Paham? Bapak Ibu?
Jelas? Baik, kita akan mulai. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pria. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Wanita. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Wanita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian kita sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita sama-sama 22, 23. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Terima kasih Bapak Ibu. Paling tidak lewat pembacaan ini kita sudah baca firman Tuhan satu pasal ya. Amin. Baik, pujilah Tuhan hai jiwaku. Raja Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Ada alasannya kenapa dia harus berbicara kepada dirinya sendiri. Tidak serta-merta dia, hai jiwaku pujilah Tuhan. Pasti ada alasannya, ada maksudnya, ada tujuannya. Sama seperti kita berbicara kepada seseorang yang sudah kita kenal lama, atau nama panggilan atau sebutan kepada daerah-daerah tersebut untuk menyapa seseorang, biasanya kita akan mengungkapkan kata-kata itu. Ibaratnya kalau biasa kita di gereja shalom. Kalau kita di kumpulan-kumpulan, kelompok-kelompok, ibaratnya suku-suku, ibaratnya seperti suku saya, horas. Ucapannya selamat. Atau kalau saya menyapa seseorang dengan ungkapan-ungkapan tertentu, karena saya kenal dia, karena saya memahami dia, karena saya mengerti orang tersebut. Nah, demikianlah Raja Daud memerintahkan kepada jiwanya sendiri, dirinya sendiri, ya, supaya memuji Tuhan. Kenapa Raja Daud begitu hebatnya memerintahkan kepada dirinya sendiri supaya memuji Tuhan? Yang pertama kita lihat di sini karena mengingat kebaikan Tuhan. Raja Daud tidak melupakan, tetapi dia justru mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan itu dia ceritakan, dia utarakan, dia paparkan di ayat-ayat yang ketiga, ayat 4 sampai yang kelima. Bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu sebagai pengampun yang mengampuni, ya. Dikatakan di sini dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat.
dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti pada burung Raja Wali. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan, dan bukan hanya ini, nah Raja Daud merasakan bahwa apapun yang diberikan Tuhan itu tidak dapat dibalas dengan apapun. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa dihitung dengan materi. Kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibalas dengan kekuatan kita. Hanya dapat dengan hati, yaitu jiwa yang memuji, meninggikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, disembah. Amin. Hanya Tuhan yang layak dipuji, diagungkan, disembah. Ya. Jangan menyembah patung. Jangan menyembah pohon besar. Jangan menyembah leluhur yang sudah meninggal. Dan jangan menyembah diri sendiri, mengagungkan diri sendiri. Jadi Raja Daud itu melawan dirinya sendiri dalam hal memuji Tuhan. Dengan kata lain, di dalam situasi dan kondisi tertentu, setiap orang itu ada saatnya di mana seseorang itu lemah, ada saatnya seseorang itu tidak berdaya, ada saatnya seseorang itu tidak punya mood untuk membuka mulut memuji Tuhan. Tetapi dia memaksa dirinya, memerintahkan kepada dirinya, hai Raja Daud, berbicara, memanggil namanya Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hai Sarmen, puji Tuhan. Bangkit, jangan lemah. Buka mulutmu, puji Tuhan. Awas, ingat kebaikannya Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jangan melupakan kebaikannya Tuhan. Tuh, jadi bisa juga disebut itu sebagai peringatan sebenarnya kepada kita, ya, supaya ingat dong. Ingat, apa yang mau diingat? Tuhan baik. Kebaikannya di mana? Sampai hari ini saya hidup. Sampai saat ini saya masih bisa ke gereja melayani Tuhan. Sampai saat ini kita masih bisa membuka mulut kita untuk memuji Tuhan. Itu luar biasa. Karena tidak kepada semua orang diberikan kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak kepada semua orang. Tapi kalau diberikan kesempatan buat kita, itu adalah anugerah. Itu adalah kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan melupakannya. Lawanlah situasi dan kondisi yang membuat diri kita itu tidak memuji Tuhan. Memberontak dalam diri kita. Katakan, jangan kalah. Harus menjadi pemenang. Jangan melupakan kebaikannya Tuhan. Ingat itu. Itu yang memotivasi kita supaya kita itu, saya harus memuji Tuhan. Saya harus membuka mulut saya ini. Menyatakan kehebatan Tuhan. Menyatakan kemurahan Tuhan. Menyatakan keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Harus seperti itu. Jadi jangan kalau sudah ibaratnya begini malas. Ya sudahlah. Nanti aja. Dorong diri kita sendiri. Bila penting kalau ada orang di sekitar kita, saudara kita, teman kita, anak kita, istri kita, ayo dong memuji Tuhan. Ya. Kesempatan hari ini kita masih hidup. Jangan katakan seperti orang, ya kalau tidur, bangun, hidup, ya memang begitu setiap hari. Buat orang percaya bukan, hidup itu adalah anugerah, amin. Hidup itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Kita harus bisa membedakan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan asal hidup, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita mengingat kebaikan Tuhan sehingga kita memuji Tuhan. Kemudian kenapa harus Tuhan yang dipuji? Raja Daud tahu. Dia memahami, mengerti dia siapa. Raja yang besar, raja yang hebat, raja yang disegani. Bisa aja dia meninggikan diri. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Wah, siapa ini Raja Daud? Raja yang hebat, raja yang terkenal, raja yang disegani seluruh bangsa-bangsa di sekeliling saya. Bisa aja seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan kata lain, dia rendah hati. Jiwaku pujilah Tuhan. Ya. Layanilah Tuhan. Supaya maksudnya itu jangan menjadi sombong ketika ada di atas.
Ketika situasi dan kondisi kita ibaratnya dalam kesuksesan, dalam keberhasilan, supaya kita tidak menjadi sombong, menjadi lupa akan kebaikan Tuhan. Raja Daud sadar itu rentan kepada siapapun manusia akan kejatuhan lewat kesombongan itu. Bisa ketika hidupnya hebat, luar biasa, diberkati, yang menganggap bahwa Tuhan itu tidak penting. Saya bisa, saya punya duit, saya bisa diatur semuanya. Supaya jangan terjadi seperti itu. Tahu dia, Raja Daud mengerti itu. Supaya itu tidak terjadi dalam diri dia, dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lemah, bangkit. Kemudian alasannya, kalau tadi supaya tidak jatuh di dalam kesombongan, yang berikutnya, agar tidak menjadi kecut dan tawar hati ketika Allah di dalam kesulitan. Kalau tadi menjadi sombong, supaya tidak sombong di dalam keberhasilan, sekarang supaya tidak kecut dan tawar hati ketika di dalam kesulitan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menjadi tawar hati, menjadi lupa kepada Tuhan. Oleh karena kita ada di masa-masa sulit. Tetapi tetap katakan kepada jiwamu, bangkit, puji Tuhan. Walaupun dalam kesulitan, katakan Tuhan itu selalu baik. Amin. Tuhan tidak pernah tidak baik, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun kita diberikan Tuhan. Ya. Ada kalanya Tuhan mungkin memberikan kita di batas-batas yang tidak seperti kita inginkan. Secara akal, pikiran manusia itu sulit, susah. Tetapi mungkin diberikan Tuhan itu sebagai ujian kepada kita. Apakah seperti Raja Daud ini berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi yang kata lain, jangan dikalahkan oleh kesulitan. Ya. Keyakinan kita atas kebaikan Tuhan itu jangan dikalahkan dengan kesulitan. Nah, kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kita bisa hitung kebaikan yang kita berikan. Tapi kita tidak bisa menghitung kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita. Tidak sebanding. Karena tidak sebanding kebaikan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, tetaplah semangat memuji Tuhan. Amin. Karena pujian itu memberikan semangat, memotivasi diri kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Kemudian, kenapa kita harus memerintahkan diri kita memuji Tuhan di dalam situasi dan kondisi? Seperti yang katakan tadi, kita harus mengingat bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Oleh karena itu, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi jangan melupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lalai. Jangan pernah kita merasa tidak penting. Jangan merasa bahwa tidak perlu. Ya. Kemudian alasan berikutnya. Raja Daud mengutarakan kebaikan Tuhan dengan jelas. Tadi sudah saya bacakan ayat 3, ayat 4, ayat yang ke-5. Ya, dikatakan di situ ayat yang ke-3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini kebaikan Tuhan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Semuanya lengkap Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada yang kurang. Sempurna penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Sempurna. Jadi jangan kalau ada masalah sedikit itu langsung, aduh Tuhan. Ya, kita bersama-sama belajar. Saya juga belajar dari firman Tuhan ini di dalam segala masalah dan pergumulan itu supaya memacu diri saya, jangan lemah. Ingat firman Tuhan. Ya, supaya menaikkan pujian atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita.
Kemudian mengapa kita harus memuji Tuhan? Supaya jangan yang terjadi seperti apa yang saya katakan tentang keberhasilan dan kesulitan. Ya, yang membuat kita tinggi hati dan membuat kita tawar hati. Ya. Supaya kita jangan mengambil haknya Tuhan. Kalau saya kaya raya, kalau saya punya uang triliunan dan uang itu saya anggap bisa melakukan apapun yang saya mau, berarti saya itu sudah mengambil haknya Tuhan. Dalam arti seolah-olah Tuhan tidak penting. Ya, kalau tadinya Tuhan di sini, berarti saya geser ke sini karena saya semuanya seolah-olah bisa mengambil ini. Apa bisa? Saya mau ini, tinggal telepon. Saya mau ini, tinggal telepon. Saya ini tinggal suruh, perintahkan semua orang. Ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ada yang tidak bisa dilakukan manusia tapi Tuhan bisa lakukan, Bapak saudara-saudara. Masih ingat kita COVID kemarin? Tuhan katakan semuanya harus di rumah, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bisa jalan-jalan. Siapa yang melanggar akan mati. Baru kita memahami kalau kita selami dalam diri kita, oh iya Tuhan, uang itu bukan segala-galanya. Benar firman Tuhan, uang itu bukan segala-galanya. Ini buktinya, orang kaya raya pun uangnya triliunan. Saya di rumah orang biasa aja, iya dia juga di rumah, nggak bisa jalan-jalan. Berarti uang bukan segala-galanya. Maksudnya supaya kita jangan memuji diri, memuja apa yang kita miliki. Seolah-olah itu lebih daripada Tuhan, jangan. Ya. Jangan menggeser haknya Tuhan. Tuhan yang bisa segala-galanya, bukan kita. Amin. Tuhan yang bisa segala-galanya, bukan manusia, bukan penguasa. Yang terpenting dalam hidup kita, pujilah Tuhan yang senantiasa dan jangan melupakan kebaikannya. Dan jangan sombong ketika kita ada di atas. Ketika kita dalam di atas kesuksesan, keberhasilan, dan jangan tawar hati ketika kita di dalam kesulitan. Karena Tuhan mengatur, melihat, memperhatikan segala kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Jadi agar kita jangan mengambil haknya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menjalankan keadilan dalam hukuman. Dalam arti firman Tuhan ini mengajarkan kita, lakukanlah apa yang baik. Ya. Lakukanlah apa yang baik dan jangan menghakimi orang. Jangan mencela orang. Jangan menjelekan orang. Tapi lakukanlah hal yang baik kepada orang itu sebagai bukti kamu adalah pengikut Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menjalankan keadilan. Yang adil itu siapa Bapak Ibu? Hanya Tuhan. Manusia tidak ada yang adil. Kalau kita berbicara tentang keadilan, ya mungkin saya mau gembala itu harus adil, harus begini, harus begitu. Ya gembala juga manusia juga. Ya kan? Jangan sampai nanti ibaratnya nyanyi, gembala juga manusia. Ya kan? Karena gembala itu, hamba Tuhan itu manusia juga. Nggak bisa seadil-adilnya seperti Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Ya, kita harus belajar. Jadi jangan mengambil haknya Tuhan. Lakukanlah yang baik. Di Roma 12 ayat 17 dikatakan di sana, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, keangkuhan itu diturunkan. Rendah hatilah. Ya. Rendah hati. Kalau yang di sisi yang lain firman Tuhan katakan, layanilah yang lain dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi saling melayani, saling membantu, jangan saling melihat kekurangannya. Tapi mari kita lihat masing-masing kelebihan-kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Kita belajar dari Raja Daud. Kemudian mengapa kita harus memuji Tuhan? Selain daripada Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, ya. Yang kita lihat di sini, ayat yang berikutnya kita lihat ayat 8 sampai 13 itu, selain daripada dia tadi menyembuhkan penyakit kita, dia baik, ya, dia segala-galanya sehingga Raja Daud katakan harus memuji Tuhan. Ayat di 13 dikatakan 8 sampai ayat 8:13 itu dikatakan,
Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan mengerti, memahami Bapak Ibu dan saya. Ya, Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah mengingat-ingat apapun dosa kesalahan kita. Tidak pernah. Ya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan selesaikan semuanya. Tidak diingat, dulu kamu lakukan ini, lakukan itu. Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit apa yang pernah kita lakukan. Ya, Tuhan bersihkan semuanya. Itu yang membuat Raja Daud, oh siapa saya ini sebenarnya? Ya, saya ini adalah yang tidak layak, tetapi diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya. Seperti apa kasih Tuhan kepada kita? Seperti apa sayang Tuhan kepada kita? Ada yang bisa menggambarkan? Tidak ada yang bisa menggambarkan, dilukiskan dengan apapun Bapak Ibu Saudara-saudara. Tidak ada dilukiskan. Seperti ada satu pujian, seandainya semua ranting itu jadi pena dan lautan itu menjadi tintanya, tidak cukup untuk menggoreskan cinta kasihnya Tuhan kepada manusia. Tidak cukup. Betapa banyaknya ranting, betapa luasnya laut. Tidak cukup ranting itu dipatahin. Kita tulis pakai laut itu enggak cukup melukiskan cinta kasihnya Tuhan. Karena kenapa? Tidak ada yang dapat melakukan seperti yang dilakukan Tuhan. Siapa yang dapat melakukan? Kalau untuk orang baik, ada yang enggak mau tolong. Cepat orang nolong. Kalau bapak-bapak lagi dalam terpuruk, dalam dosa, dianggap orang menjadi seperti sampah, ada yang mau tolong enggak? Ada yang mau tolong? Ada yang mau tolong. Siapa? Tuhan Yesus mau. Bukti kasihnya itu di mana? Di kayu salib. Semuanya telah selesai. Selesai Bapak Ibu Saudara-saudara bagi yang percaya kepadanya. Bapak Saudara-saudara diampuni. Nah sekarang kita telisik diri kita ke dalam. Aduh Tuhan, siapa aku sehingga Tuhan sedemikian kepada diri saya? Siapa saya? Debu tanah, tidak berarti sampah. Yang Tuhan angkat, Tuhan bersihkan dari lumpur dosa. Sehingga saya diangkat menjadi biji matanya. Berharga di mata Tuhan. Coba kalau kita renungkan itu, waduh luar biasa banget. Ya, luar biasa. Itu yang membuat Raja Daud supaya memerintahkan harus memuji Tuhan. Jangan lupakan semuanya itu. Kalau manusia itu hanya seperti debu, seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lagi sudah tidak ada. Tapi Tuhan perhitungkan. Tuhan mau berkorban untuk manusia yang sedemikian. Kita aja lewat kalau ada orang jatuh di situ, mau nggak orang semua menolong? Belum tentu. Tapi kalau yang baik di situ, semua orang, oh itu orangnya baik, mari kita tolong. Coba kalau orang di situ lagi orang yang tidak baik, ya, sombong dan lain sebagainya. Dalam kesusahan, kesulitan dia, ada yang nggak mau melihat dia? Ya belum tentu ada yang mau lihat. Tapi Tuhan mau melihat dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mau melihat Bapak Ibu. Tuhan mau melihat kita semuanya, amin. Itu yang membuat dia itu sepertinya kalau kita bayang-bayangkan seperti terkesima Raja Daud. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Dia renungkan itu, mungkin berpikir panjang dia itu. Dia renungkan dalam-dalam di dalam dirinya bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Tidak bisa Bapak Saudara-saudara. Itu alasannya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita atau mengapa harus memuji Tuhan? Karena Tuhan bukan hanya kasih sayang, bukan hanya kebaikannya yang kita dengarkan tadi, tetapi karena Tuhan juga Bapak Ibu Saudara-saudara tidak melepaskan kita begitu saja, tetapi Tuhan menuntun di dalam perjalanan hidup kita. Ya, mari kita lihat ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dia kilas balik ke belakang, mengingat apa yang terjadi ya ribuan tahun lalu bersama-sama dengan nenek moyangnya. Di mana nenek moyangnya itu adalah bangsa, ya atau satu suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan, tetapi tegar tengkuk.
semaunya. Tuhan katakan berjalanlah lurus. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Jangan menyembah berhala. Sebentar mereka oke, sebentar lagi enggak. Sebentar iya, sebentar enggak. Tegar tengkuk namanya. Ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap sayang mereka. Tuhan menuntun mereka di jalan. Tuhan menyertai mereka. Kalau ada musuh-musuh yang ingin melawan mereka, Tuhan yang berdiri di depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan siapa seperti itu? Tuhan yang berperkara kepada setiap orang yang ingin melawan mereka. Luar biasa enggak? Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan menuntun jalan mereka. Ketika malam itu diberikan tiang api, ketika siang itu mereka tiang awan, sehingga mereka tidak kepanasan terik matahari. Sampai sedemikian Tuhan memperhatikan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sampai sedemikian. Itu alasannya Raja Daud itu, oh Tuhan betapa engkau hebat. Betapa engkau ajaib. Haruslah saya memuji Tuhan. Gitu, harus. Jiwaku pujilah Tuhan, memberontak dia. Di dalam kemalasan berontak, hei jiwaku puji Tuhan. Karena tidak ada yang seperti dia. Itu luar biasanya Tuhan kita Bapak Saudara-saudara. Ya. Jadi dia sadar, itu yang membuat dia sadar. Bahkan saya pikir bukan hanya membuat Raja Daud sadar, tapi membuat kita pun, kita hidup sampai hari ini, menyadarkan kita betapa Tuhan kita itu hebat. Amin. Kemudian, ya itu yang membuat kita kesadaran kita akan keberadaan kita. Tidak dapat berarti atau tidak berarti tanpa Tuhan. Dan hanya kesia-siaan saja kalau kita lepas daripada Tuhan. Sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemudian Tuhan memahami, Tuhan mengerti. Ya, ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan memahami siapa kita, tahu, Tuhan tahu. Enggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya. Tuhan mengerti segala apapun dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada masalah dalam hidup kita, ada pergumulan, tidak baik-baik saja katanya seperti itu. Kalau mau menangis, menangislah kepada Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan memahami pikiran kita. Kalau mau nangis berteriak kepada Tuhan, masuklah ke kamar berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melakukan. Karena Tuhan Maha tahu, mengerti, memahami kita. Manusia yang tidak berdaya itu, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Ya. Amin. Jadi kita harus sadari. Kemudian yang terakhir, karena begitu Tuhan begitu baik, sehingga kita memerintahkan jiwa kita untuk memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, lewat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mengakhiri firman Tuhan. Seharusnya dalam hidup kita agar selalu memotivasi diri untuk memuji Tuhan. Itu seharusnya, harus, tidak bisa tidak. Dalam keadaan senang, dalam keadaan kesulitan. Karena di atas semua yang kita alami, kebaikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih dari apapun. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari firman Tuhan. Betapa engkau baik Tuhan, betapa engkau luar biasa. Memperhatikan, memperdulikan, mengasihi, menyayangi kami Tuhan. Seperti biji matamu. Biarlah kami senantiasa Tuhan memotivasi diri kami untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak dipuji, disembah. Waktu di dalam kemewahan, di dalam kesuksesan. Supaya nama Tuhan tetap dipuji, disembah. Dan waktu di dalam kesulitan pun kami tidak menjadi tawar hati Tuhan, tetapi tetap memuji Tuhan. Karena di atas segala apa yang kami alami, Tuhan berkuasa. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini kami bawa, kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Supaya kami tidak melakukan atau tidak melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima
Terima kasih untuk Bapak Sarmen atas pelayanan firman Tuhan, sungguh sangat memberkati kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Sarmen dalam pekerjaan, pelayanan dan keluarganya, diberkati Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah, kasih setianya untuk selalu. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah, kasih setianya untuk selamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang selamatkanku, Dia yang pulihkanku dan membebaskanku. Tak pernah ditinggalkan, Dia tak berubah, kasih setianya untuk selamanya. Dia tak berubah, Dia tak berubah, Dia tak berubah, Dia tak berubah, kasih setianya untuk selamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hari ini tanggal 25 Februari ada jemaat kita, saudara kita yang berulang tahun. Saya minta nanti Ibu Yanti maju ke depan. Ya, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Herlianti masih di bawah. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Silakan Bu Yanti maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Kiranya Tuhan akan terus memberkati Bu Yanti. Pas hari ini, tepat hari ini, tanggal 25 Februari, Ibu Yanti berulang tahun. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami masih memohonkan berkat Tuhan atas kehidupan kami masing-masing. Khususnya hari ini Ibu Yanti berulang tahun. Tuhan terima kasih. Pertambahan umur, pertambahan usia membuat dia semakin lihat jelas pertolongan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Imannya kiranya semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan terus melimpah. Berkat kesehatan daripada Tuhan mengalir hingga Ibu Yanti kembali mengalami mujizat daripada Allah. Tubuh yang letih lelah dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Allah, kami bersyukur pertambahan usia ini akan membuat Ibu Yanti dan kami semua tetap memuji-muji Tuhan. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek, oleh karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami juga sudah diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Allah melalui pujian penyembahan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau, WL Singer, pemain musik, song leader Tuhan, multimedia Asyir diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik yang pertama maupun ibadah yang kedua, Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan, tidak ada mustahil bagi Engkau. Ibu Eeng sudah presentasi Tuhan, dan juga Bapak kami berdoa berketua pembangunan Bapak Hendra, Bu Eeng di dalam nama Yesus disatukan dengan kesatuan kasih Allah, bergerak cepat karena Tuhan akan tetap mengadakan percepatan di dalam memberkati kami. Kami tidak mau ketinggalan, kami mau dibawa Allah oleh Tuhan, melihat kuasa mujizat Allah sehingga perpanjangan gedung ini boleh kami lakukan pembayaran lunas, tidak ada hutang tetapi kecukupan
kecukupan bahkan kelebihan daripada Allah. Iman kami mengatakan Allah kami luar biasa. Bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami diberkati, dan kebutuhan gereja Tuhan pun diberkati oleh Tuhan. Karena kami semua hanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan satu nama Yesus memberkati kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Sekarang angkatlah imanmu kembali, angkat tanganmu kembali di hadapan Allah. Karena berkat Tuhan tidak pernah berkurang-kurang. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan itu akan terus mengalir bagi orang-orang yang takut akan Allah, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang bersandar kepadanya. Kitalah orangnya, dan berkat Tuhan akan terus mengalir. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara datang memuji-muji Tuhan, membawa persembahan saudara kepada Allah untuk memuliakan namanya. Saudara melayani bukan melayani untuk dirimu, bukan untuk seorang sesama saja, tapi sesungguhnya pelayanan saudara adalah pelayanan untuk Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan ini dan imanilah bersama-sama, maka berkat ini pun akan nyata digenapi dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan mengingatkan engkau setiap waktu, setiap saat untuk tetap memuji Tuhan, karena Dia baik, dan Dia baik dan sangat baik, panjang sabar, melimpah berkatnya, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya.